إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Surah Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina, dan berkatalah orang-orang yang la ya'lamuna, yang tidak mengetahui, mereka tidak mengetahui. Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Laula yukallimuna Allahu. Mereka mengatakan, kenapa Allah tidak langsung mengajak kami bicara? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara kepada kami? Kenapa harus lewat Muhammad ini? Ya. Kalau langsung berbicara kepada mereka, mereka juga jadi nabi. Mereka juga jadi nabi. Tapi ini mereka, alasan mereka, banyak sekali alasan mereka hanya untuk menghindari. Hanya untuk menghindar. Mereka mengatakan laula yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami, menyampaikan kepada kami? Padahal Allah melalui kitabnya telah mereka baca. Taurat mereka baca. Informasi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka baca, mereka tahu, mereka tunggu-tunggu. Ya. Au ta'tina ayatun, atau tanda-tanda. Tanda apa lagi yang mau datang kepada mereka? Tanda yang terjadi pada pendahulu mereka itu sudah banyak. Tanda apa lagi yang mereka minta? Ya. 1000 dalil bagi orang-orang yang asalnya memang pembangkang, itu tidak akan pernah membuat mereka puas. Tapi orang yang beriman, fitrahnya cukup untuk kemudian menunjukkan, untuk kemudian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang suka debat, orang-orang yang suka berdebat, puji sama pengewang, itu susah masuk kebenaran kepada dirinya. Ya, coba orang yang suka debat-debat, misalnya memperdebatkan, apalagi perdebatan yang tidak ada manfaat. Yang mana duluan, telur atau ayam? Itu tidak ada yang mau kalah itu. Yang mengatakan telur dulu, karena ayam itu dari telur. Dia bilang ayam dulu, karena telur itu dari ayam. Tidak ada yang mau kalah. 1000 dalil tidak akan cukup. Tapi orang yang beriman, ya, Allah telah lapangkan dada mereka untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Seperti itu juga orang-orang sebelum mereka berkata seperti itu, sama. Lihat orang-orang yang sekarang menyimpang, apapun jenis-jenis penyimpangan sekarang, coba lihat pendahulunya. Ada akarnya itu. Ada pendahulunya. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa, sama. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Kami sudah puas banyak memberikan, menjelaskan tanda-tanda. Tapi yang bisa memahaminya dan menerimanya itu hanya orang-orang yang memiliki keyakinan, hanya orang-orang yang beriman.
Hatinya orang beriman sangat mudah menerima kebenaran. Tapi hatinya orang-orang munafik itu seperti batu, atau lebih keras daripada batu, sebagaimana yang telah dijelaskan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran, dengan hak, basyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Basyiran wa nadhira. Ini fungsi tujuan atau fungsi daripada dai, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jangan dai itu cuma memberi kabar gembira, terus menerus kalau ceramah membuat orang tertawa, terus menerus kalau ceramah membuat orang tertawa, membuat orang senang, seperti itu. Ataukah jadi dai terus menerus membuat orang menangis, jadi sedikit ceramah menangis lagi, menangis terus. Ya, dai mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira itu dari timbangan basyara dengan nadzara. Ya. Nah, bukan ya. Basyiran ini adalah as-sifatul musyabbahah. As-sifatul musyabbahah. Basyiran wa nadhiran. Sebagai memang tugasnya. Kalau isim fa'il itu ya kadang dia kerjakan, kadang tidak. Tapi kalau sifatul musyabbahah memang profesinya, fungsinya, gunanya, dia tidak ada tujuannya yang lain kecuali itu. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya tentang mereka penghuni-penghuni neraka ini. Orang-orang yang kafir tidak mau mengikutimu, engkau tidak akan ditanya tentang mereka. Yang kamu akan ditanya tentangnya adalah apakah kamu sudah sampaikan atau tidak. Ini tugasnya da'i, wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugas kamu itu hanya menyampaikan saja. Adapun dia menerima hidayah atau tidak menerima hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah memberikan, ya, dai juga menunjukkan hidayah, tapi hidayatul rasyad atau hidayatul irsyad, hanya menunjukkan jalan, mau ke surga itu jalannya. Adapun nanti dia ke sana atau tidak, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Hidayatul taufik namanya. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'al, kamu tidak akan ditanya tentang mereka. Orang-orang yang kafir tidak mau beriman, tidak mau mengikutimu. Penghuni neraka bagaimanapun banyak engkau tidak akan ditanya tentang mereka. Dalam ada yang membacanya wala tas'al an ashabil jahim. Jangan tanya tentang penghuni neraka. Ini biasanya kalau siksaannya keras itu sedikit saja langsung jangan tanya. Bagaimana dengan penghuni? Jangan tanya tentang mereka sudah betul-betul disiksa. Ya. Misalnya kalau orang Bugis, kalau ada ditanya bagaimana jenama kedah, ya biasa bilang begitu. Artinya itu menunjukkan bahwa keras atau gawat atau genting. Wala tas'al, ini perintah. Jangan tanya tentang bagaimana siksaannya penghuni neraka. Mereka sangat siksa. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sini yang di mushaf kita wala tus'alu, dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Walan tarda, lan di sini menunjuk lan di sini adalah harfu nasbin wa nafin wa istiqbal, yang menunjukkan akan datang. Tidak akan sampai hari kiamat. Lan tarda ankal yahudu, orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridha. Walan nasara, begitu pula orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti millah mereka. Millah ini tidak mesti keyakinan.
Ya, tapi intinya adalah keyakinan. Milah ini biasanya berproses. Seseorang akan mengikuti kebiasaannya, ya, gaya berpakaiannya, ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Mereka tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti milah mereka. Paling tidak mengikuti gaya hidup mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Tidak ada yang petunjuk yang lain kecuali petunjuknya Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Jangan cari petunjuk selain daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu mencari selain daripada petunjuk Allah, kamu tidak akan pernah terpetunjuk. Kamu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti keinginan hawa-hawa nafsu mereka ba'da alladhi ja'aka minal ilmi, ya, setelah nampak jelas, setelah datang kepadamu kebenaran, ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Padahal tidak ada bagimu penolong, tidak ada bagimu wali pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaka minallahi min waliyyin, tidak ada pelindung bagimu, ya, dan tidak ada penolongmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, fa innahu yujiru wa la yujaru alaih. Allah yang Maha melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau dia menginginkan. Tidak ada yang mampu menolong, tidak ada yang mampu memberi petunjuk, tidak ada yang mampu melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kita akan banyak melihat orang-orang yang mengikuti mayoritas. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Padahal telah nampak kebenaran itu, walaupun kebenaran itu cuma sedikit yang mengikutinya. Ya, antal jamaah walau kunta wahdaka. Kamu adalah jamaah walaupun sendiri. Kamu adalah jamaah walaupun sendiri. Sebab pada hakikatnya kita tidak sendiri dalam keyakinan ini. Telah berlalu orang-orang terbaik, para rasul yang berada yang paling depan, kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang kufur terhadap kitab yang telah diturunkan, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Ya Bani Israil, kembali lagi diingatkan, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Nikmati di sini mufrad tapi bersandar. Mufrad yang bersandar itu memiliki makna umum. Semua nikmatku. Sama dengan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mengingat nikmat, yang dimaksud nikmat di sini semua nikmat Allah, engkau tidak mampu menghitungnya. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah, mengingatkan nikmat kepada seseorang itu lebih dekat lebih mendekatkan mereka untuk segera sadar, menyadari, mengingatkan kebaikan kepada mereka. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
dan sungguh dulu kami telah melebihkan kalian. Bani Israel pernah menjadi umat terbaik di zamannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh alam. Wattaqu yauman. Akan tetapi prestasi, akan tetapi kemuliaan jika bergeser dari nilai-nilainya, jika bergeser dari bagaimana dia mendapatkannya, sama dengan ranking, sama dengan prestasi. Jika seseorang bergeser dari bagaimana dia mendapatkannya dulu, tidak mau merajaah, tidak ingin mempelajarinya kembali, tidak ingin mengajarkannya, tidak ingin mengulanginya, maka dia akan kembali sebagaimana posisi dia dari awal memulai. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari ketika tidak ada seorang pun, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adl. Tidak ada orang yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak dapat menggantikan satu sama lain, tidak dapat memberikan pertolongan, tidak dapat memberikan syafaat. Wala yuqbalu minha 'adl. Tidak akan diterima lagi tebusan. Wala tanfa'uha syafa'atun. Tidak bermanfaat lagi syafaat. Wala hum yunsarun. Dan mereka tidak akan ditolong. Takutlah pada hari itu. Takutlah pada hari di mana tidak akan ada lagi jual beli, di mana hari tidak akan lagi tawar menawar, tidak akan lagi gunanya harta. Takutlah pada hari itu, mengingat hari-hari di mana tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali apa yang telah kita kumpulkan dari kebaikan. Maka itu akan membuat kita cepat untuk berangkat meninggalkan keburukan-keburukan dan segera berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada ayat 123 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam